Iya, maksudnya begini Pak Ustadz. Kan tadi Pak Ustadz bilang kan kalau berdakwah itu nggak boleh berbohong. Berarti kalau di luar dakwah boleh berbohong gitu. Nah, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Berbohong demi kebaikan, ya. Kalau dosa atau tidak, saya bukan panitia dosa. Kan nggak masuk juga logika saya Pak Ustadz ya. Itu nggak masuk. Tapi itu bisa loh diperbolehkan. Dalam Bible seperti itu, langsung diungkapnya seperti itu, dimasukkan ke otaknya seperti itu, ya kan? Ya nggak apa-apa sih dalam sudut pandang kekristenan itu. Ketika Islam memandang seperti itu nggak masalah bagi kami. Tapi intinya ketika kami kekristenan untuk menjelaskan hal itu berkaitan dengan langitnya runtuh itu berbicara tentang karya keselamatan Yesus di kayu salib. Itu aja Pak Ustadz. Jadi menurut aku, dan aku yakin loh Pak Ustadz juga udah pernah dengar loh penjelasannya seperti saya jelaskan ini berkaitan dengan perdiskusian dengan teman-teman lainnya. Karena aku sering juga lihat nontonnya Pak Ustadz sama Bang Oki, sama siapa lagi ya. Hal juga yang sama. Ya tahu. Cuma nggak cocok. Iya. Iya, makanya ya kayak gitu. Kan nggak memaksa. Nggak cocok jawabannya. Harus. Iya sih. Ya, nggak akan dipaksa. Iya. Persoalan nggak cocoknya nggak cocok itu kan ke Pak Ustadz, bukan ke kami kan. Ya kan, betul nggak? Ya udahlah, kalau seperti itu kan makanya aku bilang aku naiknya ke Pak Ustadz ini, sukanya naik ke Pak Ustadz ini karena cenderung diskusinya walaupun Pak Ustadz nggak bisa terima ya teman-teman ya, tapi dikasih kesempatan kami oten untuk jawab, itu aja gitu loh. Ya iyalah, kalau kita diskusi artinya tanya jawab, bukan saya yang apa ngomong terus gitu. Betul. Ada pertanyaan? Aku bertanya ya Pak Ustadz ya. Boleh Pak Ustadz? Oke. Ya. Pak Ustadz, aku ini yang aku ingin tanyakan begini Pak Ustadz, ini udah sering. Bentar, ambil air minum. Oke, silakan Pak Ustadz. Ya sambil nunggu teman-teman ya, sambil nunggu Pak Ustadz ambil air minum. Intinya begini teman-teman ya, kan aku di sini juga naik ke komannya Pak Ustadz ini bukan untuk debat usir ya teman-teman, bukan. Artinya apapun yang kami jelaskan itu pasti Pak Ustadz udah tahu sih sebenarnya, Pak Ustadz udah ngerti sebenarnya. Nah, Pak Ustadz juga udah diskusi sama siapapun ya, sama oten-oten siapapun. Ya gimana? Pasti akan jawaban. Oke, Pak Ustadz, satu hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Ustadz, ini udah sering kali mungkin ya, udah mungkin pertanyaan klasik ya buat Ustadz ya, tapi nggak apa-apa ya, saya angkat kembali Pak Ustadz ya, berkaitan dengan berbohong dalam 3 perkara. Tapi aku minta konfirmasi dulu, benar nggak Pak Ustadz, di dalam Islam itu diajarkan atau diperintahkan boleh loh berbohong dalam 3 perkara? 3 perkara loh, cuma 3. 3 perkara yang tidak berkaitan dengan agama, betul? Ya oke. Peperangan, ya kan, contohnya peperangan, berkaitan dengan hubungan suami istri atau membahagiakan istri, juga berkaitan dengan mendamaikan. Oke Pak Ustadz, yang ingin aku tanyakan begini Pak Ustadz, Allah melarang nggak berbohong? Ya, kalau menyampaikan masalah tentang wahyu atau agama Islam, ya pasti marah. Gak boleh bohong kalau menyebarkan Islam, kalau berdakwah gitu. Ya. Oh, jadi kalau berdakwah nggak boleh berbohong ya, tapi kalau di luar dakwah nggak boleh. Nggak boleh. Itu kan berkaitan di luar, itu urusan di luar agama masalahnya. Iya, maksudnya begini Pak Ustadz, kan tadi Pak Ustadz bilang kan kalau berdakwah itu nggak boleh berbohong. Berarti kalau di luar dakwah boleh berbohong gitu? Enggak. Kok jadi bingung tadi? Berarti nggak bisa berbohong dong? Nggak bisa, nggak boleh. Bohong itu adalah orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah. Iya, artinya dosa lah, ya kan? Benar. Nah, kayak gitu. Ya oke, dosa ya teman-teman ya, oke dosa. Oke, Pak Ustadz, nggak boleh. Kalau bohong, jadi berbohong 3 hal itu ya udah ada rinciannya kayak gimana gitu. Bukan berarti ya Islam itu membolehkan berbohong, enggak. Tetapi apa? Ya kalau berbohong itu haram. Quran surah An-Nahl ayat 105 ya. Kayak gitu, Bang. Betul. Karena yang aku tahu An-Nahl 105 itu jelas sekali bahkan dikatakan itu, ya kan?
Allah itu bahkan berkata loh, orang pembohong, penipu itu sesungguhnya adalah mereka orang tidak beriman. Ya kan Pak Ustaz? Iya betul. Ya makanya aku pingin tanya sih sebenarnya perihal tentang 3 perkara ini yang diperbolehkan untuk berbohong. Yang dimaksudkan oleh Pak Ustadz tadi, kecuali tadi kan berbohong yang penting bukan dalam hal pengajaran agama Islam, ya kan? Benar nggak Pak Ustadz? Oh, astagfirullah. Bentar. Gimana Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. YouTube live katanya nggak ada suara. Astagfirullah. Tunggu Bang ya. Ada aja. Ada. Ya. Bentar. Ya lanjut silahkan. Lanjut aja ya Bang ya, Pak Ustadz ya lanjut aja ya. Oke. Berkaitan dengan 3 perkara tadi ya, boleh berbohong dalam 3 perkara tadi kan Pak Ustadz. Makanya di luar agama. Ya di luar agama kan boleh kan tadi Pak Ustadz bilang kan, di luar konteks agama boleh lah dalam 3 perkara bahkan cuman, ya kan? Tidak boleh juga. Tidak membolehkan. Tadi Pak Ustadz Itu hanya kecuali keadaan. Hanya keadaan seperti yang dikatakan hadis tersebut gitu. Dan tidak perlu juga untuk ditiru. Tapi kalau mereka lakukan itu dosa enggak, Bang? Bang, lagi serius Pak Ustadz. Kalau mereka berbohong. Ya berbohong. Berbohong demi kebaikan, ya. Kalau dosa atau tidak saya bukan panitia dosa. Oh, artinya Pak Ustadz nggak bisa ambil kesimpulannya kalau itu bisa. dosa ya. Ya, tapi Bisa. kalau Nabi Muhammad yang ngomong sendiri. Kalau Nabi Muhammad yang ngomong sendiri di situ gimana Pak Ustadz? Mana hadisnya? Tidak akan dianggap dosa kalau berbohong dalam 3 perkara itu. Menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Mana hadisnya kayak gitu? Oh ya, Abu Daud 4921. Coba Pak Ustadz buka. Mungkin bisa Pak Ustadz jelaskan lah. Mungkin aku yang salah teman-teman ya. Mungkin aku yang salah. Makanya aku pingin minta penjelasan dari Pak Ustadz gitu loh. Sudah? Abu Daud Gimana Pak? nomor Keterangannya gimana? 4921. nomor berapa? 4921 Pak Ustadz. Bentar. Ubah bahasa Indonesia. Tunggu Bang. Mantul suaranya. Oh mantul ya aku ya. Padahal aku nggak ngomong loh Pak Ustadz. Jadi bosan teman-teman di bawah Pak Ustadz. Bentar. Ya, saya carikan bahasa Indonesianya. Ya, Karena terserah, Pak Ustadz. di sini banyak bahasa Inggris masalahnya. Ya terserah, nggak apa-apa Pak Ustadz, silakan. Biar orang paham. Ya nggak apa-apa. Ini kan? Bentar teman-teman, dikit lagi aku turun loh teman-teman. Ini kan? 4921. Ya silakan Pak Ustadz. Nih. Bahasa Inggris makanya sebentar. Intinya kayak gini Bang. Ya, Gimana? apa keluhan Anda gitu? Pak Ustadz yang sama saya juga ya. Intinya keluhan saya begini Pak Ustadz. Kalau toh itu memang ternyata sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perihal tentang berbohong. Bahkan Pak Ustadz sendiri ngomong bahwa nggak berani loh bilang itu, meskipun mereka berbohong dalam hal kebaikan, nggak berani ngomong itu dosa karena memang kapasitasnya Pak Ustadz Dosa. Iya. Iya, dosa itu
otoritasnya adalah Allah Subhanahu wa taala kan kayak gitu. Iya betul betul betul. Terus mampu untuk menentukan. Tapi yang aku bingungnya tadi itu kayak tadi Pak Ustadz, ternyata di dalam keterangan Abu Daud 4921 itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu mengkecualikan ya, dalam hal ini mengkecualikan tentang 3 perkara itu. Tapi kalau Pak Ustadz penjelasannya seperti itu ya nggak apa-apa, aku bisa terima karena memang Pak Ustadz kan kapasitasnya manusia kan, nggak bisa menentukan juga itu dosa atau enggak kan. Ya nggak apa-apa lah. Tapi intinya begini ya Pak Ustadz, kalau berbohong yang aku begini Pak Ustadz, yang aku ingin lebih menekankan lagi Pak Ustadz, kan di situ ada 3 perkara kan, yang satu tentang peperangan, yang satu tentang berbohong dalam hal membahagiakan istri kan, yang kedua yang ketiga berbohong dalam mendamaikan. Dari 2 hal ini Pak Ustadz, yang 2 hal ini yang aku ingin lebih ingin minta penjelasan dari Pak Ustadz. Kalau peperangan ya oke lah, namanya peperangan kan pasti ada kebohongan lah, jangankan kebohongan, pembunuhan juga pun itu pasti terjadi lah, ya kan? Iya. Apalagi pembunuhan pastilah. Nah, yang 2 ini Pak Ustadz, dalam hal rumah tangga, dalam hal pasangan suami istri, dan dalam hal mendamaikan, ya kan? Yang aku ingin tanyakan begini Pak Ustadz, emangnya kalau itu diperbolehkan cuman karena membahagiakan istri, kok kita harus bohong? Logikanya begini kan Pak Ustadz, logikanya begini. Baik enggak hubungan rumah tangga itu dibangun di atas fondasi kebohongan? Pasti enggak baik kan? Pasti enggak baik lah. Apapun alasannya itu pasti enggak baik. Ya kan? Nah, makanya sesuatu yang enggak baik itu kok bisa ditawarkan? Gitu loh. Ditawarkan oleh Nabi Muhammad dalam hal membahagiakan istri. Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak Ustadz tadi berkaitan dengan mendamaikan seseorang kan? Ya kan? Kira-kira gini Pak Ustadz, kira-kira ketika kita mendamaikan kedua belah pihak dengan cara kebohongan, bisa enggak kita menjamin sebuah kebohongan itu nggak akan kebongkar sama mereka berdua? Kita kan nggak bisa jamin, ya kan? Karena menyelesaikan segala sesuatu perkara itu, kalau didasari juga dengan kebohongan, satu waktu kelak itu akan kebongkar loh. Dan ketika akan kebongkar itu kan menjadi bom waktu sebentar. Ya silakan Pak Ustadz, itu aja sebenarnya. Sesudah itu teman-teman aku turun loh. Iya, aneh teman-teman ini. Orang lagi gimana ya, namanya diskusi itu dengarkan lawan bicara kan kayak gitu ya. Nanti argumennya kayak gimana, kayak gitu. Bukan marah-marah. Dengarkan dulu gitu, biar paham. Ya, nanti sebentar ada naik sama Pak Ustadz diskusi, keren sebentar. Aku kan cuma bertanya doang dan menjawab juga pertanyaan Pak Ustadz kan. Bentar dikit lagi. Aku tinggal nunggu jawaban Pak Ustadz baru aku turun. Bentar. Ya silakan Pak Ustadz. Ulang pertanyaannya. Bingung pula aku ini mau tanya apa lagi. Yang sama ya aja Pak Ustadz. Oke. Makanya ini. Begini Pak Ustadz ya. Izin ya. Kan berbohong dalam 3 perkara kan, oke, yang satu peperangan oke lah, aku bilang kan peperangan oke lah, jangankan berbohong, pun situ pun terjadi loh peperangan loh, namanya peperangan, ya kan, ya ini yang tentang membahagiakan istri loh, artinya membahagiakan rumah tangga lah katakanlah seperti itu kan. Nah, menurut saya Pak Ustadz, masuk di akal enggak ketika kita bangun rumah tangga itu di atas fondasi kebohongan, masuk akal enggak? Meskipun apapun itu alasannya, ya kan, contoh hanya dengan membahagiakan istri saya atau istri Pak Ustadz, terus aku harus berbohong gitu, kan nggak masuk juga logika saya Pak Ustadz ya, itu nggak masuk. Tapi itu bisa loh diperbolehkan, menurut Nabi bisa diperbolehkan. Dan yang kedua berkaitan dengan mendamaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Setahu saya teman-teman ya, untuk mendamaikan sesuatu berkaitan dengan perkara itu harus didamaikan dengan secara apa teman-teman? Secara jujur adil. Itu yang pertama. Kalau kita sari dengan kebohongan itu akan berdampak nanti ke belakang. Contoh misalnya, kalau ketahuan gimana? Aku udah damai sama dia ternyata bohong semua loh. Itu akan menjadi bom waktu sebentar. Bisa akan menyelesaikan masalah bahkan, tapi akan memunculkan masalah baru. Itu menurut saya ya. Saya tanggapi dulu. Ya silakan Pak Ustadz, silakan. Ya, kamu banyak kali bicaranya gitu. Jawabannya mana? Dari jawaban Anda panjang kali lebar itu, tegas-tegas jawab gimana? Nunggu aku sama Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz tanya, apa yang aku tanyakan? Tiga perkara tadi kan. Yang satu kan aku udah tanya lagi tentang peperangan.
Yang dua yang aku tanyakan tentang berbohong dalam hubungan suami istri kan tadi. Baik. Bagaimana, Bu? Baik. Oke bang, Nah, oke bang. Sorry. Ya, aduh, kurang fokus saya betul. Bang, berbohong itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Innama yaftaril kadzibal ladzi la yu'minuna billah. Gitu. Jadi teman-teman semuanya ya, kalau berbohong itu adalah dosa. Pengecualiannya cuma ada 3, kan kayak gitu. Nah, yang dia ingin rinci kan ya, dia ingin rincikan, masa rumah tangga berdiri di atas kebohongan. Jadi harus bohong terus gitu maksudnya. Enggak lah, hal sepele aja yang bohong itu biar istri senang. Kalaunya dia menyediakan makanan untuk suaminya ya, lalu terlalu asin, maka silahkan ya, sayang, bagus, ini enak, manis gitu. Agar apa? Menghargai istri, membuat makanan. Oke, kayak gitu. Oke. Bukan berarti harus bohong terus. Bukan. Jadi seperti itu. Apalagi satunya. Pak Ustadz, bentar, aku tanggapin dulu yang tadi berbohong sama istri ya Pak Ustadz ya. Dikit aja. Pak Ustadz, kira-kira Pak Ustadz kalau Pak Ustadz nggak mau jujur sama Pak istri Pak Ustadz, kira-kira Pak Ustadz enak terus makannya tiap hari nggak? Harusnya kan? Apanya? Harusnya. Kira-kira kalau Pak Ustadz nggak jujur sama Pak Ustadz, sama istri Pak Ustadz, udah tahu kan makanan istri Pak Ustadz itu, istri Pak Ustadz bikin itu terlalu banyak garamnya kan? Tapi cuman karena membahagiakan istri Pak Ustadz, bohong lah Pak Ustadz. Enak loh makanannya. Kira-kira setiap hari begitu Pak Ustadz terima ndak? Apakah sebaiknya Pak itu Ustadz kok, itu asumsimu tiap hari. Itu asumsimu. Makanya kan berbohongnya bukan masalah agama, tapi masalah seperti itu, hal kecil kayak gitu aja gitu loh maksudnya berbohong itu. Betul. Oke. Nggak punya maksudnya. Apa baiknya Pak Ustadz jujur aja sama istri kan? Misalnya begini. Apa baiknya Pak Ustadz jujur aja sama istri? Contohnya begini. Sayang, Apanya? masakan kamu ini, ya bentar. Ini kita kan bicara jujur kan. Sayang, masakan kamu ini kekurangan garamnya loh. Nanti besok ke depan diperbaiki lah, ya kan, supaya nggak kelebihan garamnya, ya kan? Kan itu lebih enak ketimbang harus bohong. Terus kalau nggak dikasih tahu sama istri, besoknya juga dimasakin Artinya kan lebih. Suaminya berbohong kepada istrinya. Iya, suaminya berbohong. Ada kan? tujuannya berarti. Enggak, kalau begini Pak Ustadz, kalau yang Pak Ustadz ceritakan tadi kan perihal tentang makanan kan, istri Pak Ustadz buatin makanan sama Pak Ustadz kan, tapi kelebihan garam. Tapi karena sakingnya Pak Ustadz ini memuji istri Pak Ustadz, dibilangnya makanannya enak loh, padahal kelebihan garam kan. Nah, aku kalau disuruh pilih, Pak Ustadz mau pilih mana sebenarnya? Mau jujur aja sama istri Pak Ustadz, katakan sama istri Pak Ustadz, sayang, makananmu itu kelebihan garam loh. Nanti besok atau sebentar masaknya jangan sampai kelebihan garam lagi ya. Bang, Kan berubah masaknya. Nanti kalau gimana? Tergantung situasinya. Oh, situasional lagi ya. Oke lah. Iya, tergantung situasinya. Bukan berarti harus berbohong setiap hari, ya enggak. Ibaratnya nanti ya istri udah dari pagi bersihin rumah, terus memelihara anak kita, terus juga mendidik anak kita, pokoknya ya menyetrikakan baju kita, ya itu istri. Lalu pulanglah suaminya, kan malam tuh ya pulang. Jadi seperti itu bang, ya istri ini sudah apa, lelah dia kan kayak gitu. Setiap hari di rumah, mengurus rumah. Lalu dia menyediakan makan. Setelah dia menyediakan makan, ternyata terlalu asin. Kira-kira yang orang bekerja dari pagi, ya dari pagi gitu, dari pagi sampai sore, sampai malam, nih. Lalu dia sodorkan makanan yang asin. Betul.
Kalaunya sang suami itu jujur, keasinan, takutnya apa? Takutnya ya karena dia udah capek, maka takut menyakiti hatinya, kan kayak gitu. Nah, jadi ada situasinya bohong yang seperti itu, bukan berarti harus bohong bohong besar gitulah intinya. Karena kebohongan itu akan ditutupi oleh kebohongan yang lainnya. Oke. Tapi itu tetap dosa ya Pak Ustadz ya? Tetap dosa itu ya? Dosa urusan Allah itu. Iya maksudnya, tapi yang namanya juga bohong kan tetap dosa kan, itu haram kan, itu kan Allah udah haramkan itu loh, ya kan? Jadi intinya tetap dosa ya teman-teman. Jadi intinya itu kalaunya dosa, masalah dosa itu hanya Allah yang mengetahuinya. Dah. Yalah. Oke Pak Ustadz ya, itu teman-teman lo udah pada panas ya. Saya di sini terus. Ya Enggak apa-apa. Kalau orang baik-baik aja diskusi, kenapa harus ini gitu loh. Harus diturunkan kan enggak. Nah, tapi mereka mungkin tinggi lagi Pak Ustadz. Ini mereka lebih menghibur lagi, lebih seru lagi kayak begitu mungkin mereka. Tapi oke Pak Ustadz ya, thank you, makasih udah kasih waktu. Oke, sama-sama saya sama Pak Ustadz. Sehat selalu Pak Ustadz ya. Sehat selalu. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Thank you.